Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang, ini kita udah mulai masuk ke tema minggu kedua teman-teman ya. Tema minggu kedua tentunya di sini apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya. Di periodenya udah masuk ke 8 sampai 14 ya. 14 Februari 2026, minggu kedua Februari 2026. Oke, langsung aja seperti biasa. Kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Oke, buat para Aries, mari kita lihat apa aja yang akan terjadi sama kamu ya di minggu kedua Februari 2026. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Dan tenang aja, personal reading sama aku privasi aman terjaga dan tidak mahal teman-teman ya. Kalian bebas mau nanyain hal apapun di sini berkaitan dengan permasalahan di dalam kehidupannya kalian ya. Buat yang mau nanya priceless juga boleh, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke. Langsung aja ya buat para Aries, ada apa aja di minggu keduanya Aries kak di bulan Februari ini. Oke, yang pertama aku lihat di minggu kedua ini ya, Aries itu sebenarnya dalam melakukan apa ya, kalau aku bilangnya dalam melakukan hal apapun gitu ya, pede banget gitu, cukup pede, cukup yakin, dan tentunya sebagai seorang Aries gitu ya, sebagai seorang Aries itu rata-rata mudah banget tertantang gitu lah, apalagi kalau ada challenge ya, kayak ini bisa nih, ini sanggup nih gitu ya. Cuma terkadang ya, meskipun kamu pede, kamu kamu orangnya suka dikasih challenge atau yakin gitu ya bisa menyelesaikan suatu challenge, cuma terkadang tuh meskipun pedean ya, tapi terkadang ada hal-hal yang membuat kamu jadi, wah ini gimana ya langkah memulainya ya. Ada hal-hal yang membuat kamu jadi kayak buta arah kalau untuk ke depan gitu loh. Kamu memang terchallenge akan sesuatu, kamu pede, aku bisa melakukan itu tuh gitu ya. Cuma terkadang arahnya di sini yang masih belum pas ya. Arah ke depannya di sini yang terkadang kayak masih abu-abu. Ini aku harus gimana? Ini harus ngapain akunya ya. Jadi ada hal-hal yang tentunya membuat Aries itu kayak bisa stagnan. Semangat punya tapi stagnan karena kayak orang yang tiba-tiba kehilangan maps gitu loh. Nah gitu. Jadi kalau main Mobile Legends tuh tiba-tiba buta maps gitu loh Aries ini. Bisa ya. Dia tuh semangat gitu mau nyerang gitu ya. Oke, kita serang musuh, kita serang turret, kita serang lawan lah gitu ya. Cuma di sini terkadang buta maps. Gak lihat lawan di sebelah mana gitu ya. Lawannya ada di semak-semak gitu. Gak ngelihat gitu, tiba-tiba keciduk. Aku ngasih contohnya gitu ya. Dan ini membuat para Aries tuh semangat juang tinggi, cuma arahnya kurang gitu ya. Bahkan di sini kalau aku bilang butuh diarahkan juga sebenarnya semangatnya ini. Dan di minggu kedua ini aku melihat ya, bahkan kalau tidak diarahkan semangatnya Aries ini, Aries akan cenderung jadinya kayak ada pemikiran tertutupnya para Aries di sini ya, yang membuat Aries itu terkadang ujung-ujungnya jadi nggak berani gitu loh buat maju gitu, memperjuangkan sesuatu yang dia mau gitu. Karena kan kayak udahlah, contohnya kayak tadi aja kayak Mobile Legends tadi ya, udahlah gak usah maju-maju, di sini aja, di jalur aman aja daripada keciduk lagi ke depan gitu. Sebenarnya nggak masalah gitu Aries, kamu benar udah punya semangat juang yang tinggi gitu ya, mau maju kehidupanmu. Cuma di sini arah yang dibutuhkan, jangan buta arah lah gitu ya. Jangan buta maps, harus tahu tujuan ke depan itu ini lewat mana nih ya. Musuhnya siapa aja, rintangannya apa saja gitu. Karena kalau tidak di sini kalau tidak disiasati ya kamu akan merasa tertekan sendiri. Kok susah banget menangnya? Kok susah banget aku mencapai tujuanku, seperti itu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat memang terkadang ada ya hal-hal yang akan membuat Aries itu jadi cenderung bersikap dingin, bersikap kejam, bahkan bersikap yang tak tahu apa ya kalau aku bilang ya,
tak tahu belas kasihan juga bisa gitu. Biasanya ini ketika Aries marah ya, kesannya kayak nggak ada belas kasihan gitu kalau Aries sudah marah. Tapi ketika Aries ini juga sedang berada dalam kondisi yang tertekan, bisa juga. Biasanya orang kalau tertekan kan semakin terpojok gitu, makin ke bawah. Kalau Aries enggak, semakin ditekan semakin bisa memberontak gitu. Ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Aries ya salah nih sebenarnya nih kalau ada situasi yang kayak gini nantinya. Gimana tuh Kak? Ada orang-orang tertentu yang mencoba untuk membuat pesimis kamu, yang mencoba untuk manipulatif sama kamu, yang mencoba untuk kasih kritikan yang menjatuhkan kamu di minggu kedua ini, yang bikin kamu jadi down ya. Kenapa aku bilang salah? Aries kalau di kayak giniin dalam kondisi yang semangat dia lagi bagus, emosi dia lagi juga mudah kayak mudah tinggi lah gitu, mudah naik emosinya, ini bisa kena semprot sih orang-orang kayak gini gitu ya. Jadi buat manusia-manusia yang mungkin selama ini sering toksik tapi masih dibiarin sama Aries karena males aja gitu ya, selama ini mungkin manipulatif, suka bikin pesimis Aries, yang overkritik, nah jangan deh terlalu deket-deket bahkan mencoba untuk memanipulasi Aries ataupun bikin Aries jadi kayak nggak semangat di minggu kedua ini. Karena ini ujung-ujungnya kalian juga bisa kena ini loh ya, kena bantai Aries sendiri gitu. Karena sikap dinginnya tuh sikap dingin nggak tuh, dia bisa bersikap kejam gitu loh ya, bisa bersikap kejam. Makanya aku bilang kalau orang lain nih kalau ditekan biasanya tuh makin sedih gitu ya, mewek. Kalau Aries tuh bisa berontak gitu. Jadi jangan memberikan tekanan-tekanan ya buat dia jadi pesimis, karena dia bisa membalas kamu dengan gigitan lah gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Aries akan ada waktu buat healing, istirahat. Kayak kelihatan capek ya, tapi sebenarnya bukan kepada fisik saja ini capeknya. Aku melihat kamu capek pikiran, capek hati, capek mental di sini. Karena kayaknya banyak hal yang menjadi pertimbangan Aries di minggu kedua ini. Aku harus gimana, aku harus ngapain. Makanya tadi kan ada hal-hal yang buta map sebenarnya, itu yang membuat kamu tuh jadi kayak ini aku harus gimana ya gitu. Jadi sih kalau saran aku ya biar nggak buta maps Aries, cari orang-orang yang tahu dengan mapsnya, yang bisa ngarahin kamu gitu ya. Oke, jangan jalan sendirian terkeciduk gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini Aries, aku melihat kamu sangat rajin ya, sangat rajin untuk hal-hal yang berkaitan dengan cari duit, bisnis, pokoknya sangat produktif dalam usaha-usaha untuk menghasilkan uang lah gitu. Mungkin ada hal-hal yang kamu targetkan soal uang di sini ya. Aku melihat di minggu kedua ini memang ya ada peningkatan, ada grafik yang positif soal keuangan Aries. Ya ini bagus sih, ada grafik yang positif soal keuangan Aries. Dan juga aku melihat ada perkembangan soal kondisi keuangan. Tapi terkadang ada hal-hal yang bikin Aries jadi kurang happy juga gitu. Apa yang membuat Aries jadi kurang happy di sini? Biasanya sih kebingungan yang melanda dirinya sendiri. Aries itu gampang banget kusut pikirannya di sini. Kalau dia lagi bingung, udah banget dia jadi bad mood, nggak happy gitu ya. Kalau dibuat bingung sama keadaannya sendiri, itu emosi juga mudah banget tuh menutup rasanya gitu ya. Karena nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi selama uang lancar, semoga Aries emosinya bisa stabil juga ya. Apalagi kalau Aries nggak ada duit ya, suntuk banget dia tuh. Dan juga di sini di minggu kedua ini aku melihat ada hasil dari kerja kerasmu yang pada akhirnya bisa kamu nikmati hasilnya, uangnya gitu ya. Di minggu kedua ini bagus sekali Aries. Dan memang lagi-lagi kondisi stagnan terbaca di minggu kedua ini Aries ya. Kondisi stagnan, kayak orang yang kurang semangat, beberapa kesempatan-kesempatan yang terasa hilang seperti itu. Oke. Selanjutnya mari kita lihat kalau untuk pesan dari semesta Kak untuk Aries di minggu kedua ini seperti apa. Oke. Pesan buat Aries ya. Yang pertama kamu dipesankan katanya coba lihat kembali gitu ya, hal-hal apa aja sih yang sudah kamu raih, apa yang sudah kamu dapatkan, apa yang sudah kamu achieve lah sebelum-sebelumnya Aries ya. Tujuannya untuk apa? Agar kamu bisa set tujuan-tujuan baru gitu loh. Jadi jangan stagnan pada hal-hal yang ini udah berhasil di sini, udahlah di sini aja gitu.
Jangan ya, makanya di sini jangan buta arah. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan di sini untuk ayo lanjutkan nih Aries ya, untuk mencari solusi atas permasalahan-permasalahan yang lama gitu. Jadi jangan kamu diem aja, stagnan, jalan di tempat. Kalau ada masalah lama yang belum diberesin. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan hati-hati terhadap apa yang kamu lihat, bisa jadi itu tidak seperti apa yang kamu lihat ya. Jadi maksudnya gini, hati-hati terhadap apa yang terlihat, karena kita nggak tahu di baliknya ada apa gitu ya. Contoh, mungkin kamu melihat kehidupan orang lain bahagia gitu, bahagia banget, iri gitu ya, contohnya gitu. Tapi apa yang tak terlihat di belakangnya kita nggak tahu. Jadi lebih hati-hati aja ya. Terkadang banyak hal yang tak terlihat yang bisa bikin kita tuh jadi kayak wow, ternyata kayak gini ya di balik ini semua gitu. Ini hal-hal yang terjadi di belakang nggak indah seperti apa yang diperlihatkan lah gitu di depan ya. Hati-hati. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Aries untuk ini semua ya. Di minggu kedua energi paling kuat tuh ada Taurus, Pisces, sesama Aries. Itu aja teman-teman. Gitu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu. Dan semoga bermanfaat tentunya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.